Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis SKB dengan judul Ginger Mix atau bisa disingkat Gimix. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Ivantina Nurlita, Kusuma Ing Wahyu, Nanda Lestari. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Latar belakang. Bermula dari pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 di Indonesia, membuat masyarakat harus menjaga kesehatan mereka secara ekstra. Salah satunya dengan cara minum minuman herbal seperti minuman jahe yang mampu menghangatkan dan membuat tubuh rileks, serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kondisi pandemi sekarang ini membuat masyarakat rentan terkena virus. Terlebih lagi cuaca yang berubah-ubah yang dapat membuat seseorang mudah sakit. Minuman jahe hadir untuk memenuhi kebutuhan dikala tubuh ingin merasakan suasana hangat dan rileks. Visi usaha kami adalah membuat masyarakat memperoleh minuman yang sehat, segar, dan nikmat di tengah maraknya minuman yang mengandung zat kimia berbahaya di pasaran, serta sebagai solusi bagi masyarakat yang menginginkan gaya hidup sehat dan sesuatu yang berbeda. Misi usaha kami adalah dengan adanya produk minuman jahe Gimix, diharapkan mampu menunjang gaya hidup sehat masyarakat melalui minuman herbal yang berasal dari alam dan diolah secara seksama agar tetap terjaga keasliannya dan dipadukan dengan berbagai varian rasa yang memikat siapapun yang melihatnya. Slogan kami adalah Refreshing Your Day with Gimix. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan manajemen. Deskripsi badan usaha. Badan usaha yang bergerak di bidang industri minuman kemasan yang berbahan dasar jahe dengan berbagai inovasi campuran rasa seperti jeruk nipis, coklat, keju, dan lain-lain agar menambah cita rasa jahe saat dinikmati. Selanjutnya, legalitas badan usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini masih tergolong usaha kecil sehingga izin dari pemerintah tidak perlu dilakukan. Izin yang diperoleh adalah izin dari pemilik tanah warga setempat untuk membuka stand etalase. Izin usaha. Pangan industri rumah atau PIRT yang merupakan izin untuk membuat industri pangan dalam skala kecil atau rumahan. Jadi PIRT ini dirasa cocok untuk usaha minuman jahe ini yang merupakan industri minuman dalam skala kecil atau rumahan. Masih pada deskripsi usaha. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Untuk dasar pengenaan pajak, karena badan usaha masih tergolong kecil dan masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk berkembang dan menjadi besar. Jika suatu saat omsetnya mencapai syarat dasar pengenaan pajak, kami akan menggunakan dasar pengenaan pajak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selanjutnya, struktur organisasi. Pemilik atau pengurus adalah Ivantina Nurlita, Kusuma Ing Wahyu, dan Nanda Lestari, serta 2 karyawan lainnya. Analisis SWOT. Strength. Harga yang terjangkau untuk minuman jahe dengan varian rasa dan buah-buahan segar dengan rasa yang nikmat serta disajikan dengan bahan baku yang berkualitas serta desain kemasan serta tampilan stand etalase yang menarik. Link yang pertama mengenai stand etalase yang unik memberikan kesan mendalam bagi para pelanggan. Link yang kedua tentang berbagai manfaat jahe. Selanjutnya, weakness. Minuman Gimix ini tidak bertahan lama dan hanya akan bertahan 1 hari di dalam suhu ruangan.
dan paling lama 2 hari jika disimpan di dalam kulkas. Selain itu, Gimmicks merupakan produk minuman jenis baru yang belum banyak dikenal, serta berbahan dasar jahe yang tidak terlalu disukai anak-anak. Terbukti dari link viva.co.id, minuman tanpa berpengawet menjadi andalan berbagai kalangan mengingat sekarang masyarakat semakin memedulikan kesehatan. Masih pada analisis SWOT tentang opportunity. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau jahe, khasiat yang dimiliki jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga produk ini juga memiliki manfaat kesehatan, memiliki target konsumen yang cukup luas dan bervariasi. Jahe dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar serta memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ancaman yang perusahaan patut waspadai yaitu munculnya pesaing-pesaing baru yang mungkin saja mengikuti ide usaha perusahaan ini. Munculnya pesaing minuman kekinian mencapai paling tinggi pada tahun 2020 karena banyak digemari anak muda dan kemungkinan akan masih banyak lagi pesaing baru di industri minuman kekinian dengan mengangkat kearifan lokal seperti jahe yang berbahan dasar rempah-rempah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aspek pemasaran. Berikut merupakan rancangan data penjualan untuk 4 bulan dengan kenaikan penjualan 5% tiap 2 bulan. Kita ketahui total pendapatan pada bulan pertama dan kedua yaitu sebesar Rp10.500.000 dan untuk bulan ketiga dan keempat sebesar Rp11.025.000. Lalu untuk deskripsi konsumennya sendiri yaitu semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Namun untuk target utamanya yaitu anak-anak, pelajar dan mahasiswa. Dan untuk saluran distribusi itu dilakukan secara langsung yaitu dari produsen ke konsumen. Sehingga konsumen dapat secara langsung membeli produk Gimmicks dengan cara mendatangi secara langsung ke stand yang sudah didirikan ataupun dapat memesan melalui aplikasi pesan antar. Terkait strategi pemasaran, kita menggunakan analisis 7P, yaitu diantaranya yaitu yang pertama adalah produk. Produk Gimmicks ini menggunakan bahan baku yang alami dan berkualitas dan tidak menggunakan bahan kimia ataupun pengawet. Untuk aspek price atau harganya sendiri yaitu dengan harga yang terjangkau, pelanggan mendapatkan minuman yang berkualitas dan juga memiliki rasa unik dan kekinian. Dan untuk place atau tempatnya, kami membuka stand etalase yang terletak di lokasi yang strategis, di mana lokasi tersebut berada di sekitar kawasan kampus UNES atau Universitas Negeri Semarang dan juga dekat dengan SD dan pemukiman. Lalu dari segi promotion atau pemasaran, kami menggunakan platform sosial media dan juga menyebarkan beberapa brosur dan pamflet di tempat-tempat yang ramai. P yang selanjutnya yaitu adalah people. Produk kami ditunjukkan oleh semua kalangan di berbagai umur. Namun untuk target utama yaitu dengan memasarkan produk kepada pelajar ataupun juga mahasiswa. Dan untuk physical evidence P yang ke-6, produk Gimmicks menggunakan cup plastik dengan logo yang menarik dan ditutup menggunakan cup sealer sehingga akan menjaga keamanan produk agar tidak tumpah dan awet dan menjaga dari kuman dari luar. Dan kami juga menyajikan tampilan yang menarik dengan sedotan yang berwarna-warni dan plastik tempat cup agar memudahkan
pelanggan atau konsumen dalam membawa produk. Lalu untuk P yang terakhir yaitu merupakan proses, di mana tempat produksi dan semua alat-alat yang digunakan dalam produksi dijamin kebersihannya. Selain itu, dari segi pelayanan, produk dibuat dan disajikan di tempat dan di waktu ketika konsumen atau pelanggan melakukan pembelian atau ketika terjadi pemesanan secara langsung melalui aplikasi pesan antar maupun secara langsung di stand, sehingga produk disajikan dalam keadaan fresh. Aspek yang selanjutnya yaitu adalah aspek produksi dan operasional. Untuk yang pertama adalah spesifikasi produk. Nama produk usaha kami adalah Gimix atau Ginger Mix. Jenis produk yaitu merupakan produk minuman. Untuk spesifikasi lengkapnya, jenis produk yang usaha atau kami usulkan adalah minuman kekinian yang bernama Gimix atau Ginger Mix, yaitu sebuah produk minuman dengan berbahan dasar jahe yang tersedia dengan berbagai varian rasa, yaitu dengan memadupadankan jahe dengan aneka buah, susu, kopi, coklat, teh, dan juga keju dan yang lainnya, dan disajikan dalam kemasan cup dengan variasi topping yang beraneka ragamnya, yaitu diantaranya ada coklat, meses atau seres, keju, marshmallow, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah proses bahan dan peralatan produksi. Untuk bahan terdapat 3 bagian, yaitu ada bahan utama, bahan pelengkap, dan bahan untuk kemasan, di mana bahan utamanya yaitu adalah jahe dan jenis-jenis varian yaitu ada jeruk, kopi, coklat, teh, dan susu. Dan untuk bahan pelengkapnya diantaranya yaitu ada air, gula, es kristal, dan beberapa bagian untuk topping yaitu diantaranya marshmallow, keju, seres, dan juga kacang. Dan untuk bahan kemasannya ada cup plastik, sedotan, dan juga ada kantong untuk gas plastik. Dan untuk peralatan produksi dibagi menjadi 2, yaitu ada peralatan utama dan peralatan pelengkap, di mana peralatan utama yaitu diantaranya blender, kompor, dan vakum evaporator. Sedangkan terdapat berbagai peralatan pelengkap, diantaranya ada wadah, talenan, pisau, gelas ukur, timbangan makanan, dan yang lainnya. Nah, dari bahan dan peralatan produksi itu digunakan dalam proses produksi diantaranya yaitu ada proses pengupasan dan pencucian semua bahan, lalu ada pembakaran dan penggebrekan bahan utama yaitu di sini adalah jahe, lalu terdapat proses penghalusan semua bahan, setelah itu proses penyaringan, setelah proses penyaringan selesai yaitu proses perebusan. Setelah terdapat adonan dalam proses perebusan, lalu terjadi proses evaporasi dengan menggunakan vakum evaporator untuk mengubah adonan air atau cairan menjadi bubuk. Setelah itu yaitu pengemasan serbuk Gimix, lalu yaitu pendistribusian ke stand etalase. Yang selanjutnya akan dijual atau disajikan kepada pelanggan. Lalu ada lokasi usaha dan layout usaha, di mana untuk lokasi usaha terdapat 2 lokasi, yaitu yang pertama adalah lokasi untuk produksi terletak di Jalan Kalimasada Gang Abimanyu nomor 9 Banaran, Sekaran Gunung Pati atau Semarang, yang merupakan tempat tinggal dari pemilik. Dan untuk lokasi yang dipilih dalam pendirian stand etalase yaitu di mana dalam proses penjualan adalah lapangan Banaran UNES yang berada di Jalan Kalimasada Banaran, Sekaran, Gunung Pati, Semarang. Untuk layout usahanya, stand etalase berdiri di bagian barat lapangan Banaran di sebelah pasar Krempiang.
di mana di situ terdapat jajaran penjual makanan dan minuman, sehingga tempat itu menjadi tempat untuk membeli beberapa jenis makanan dan minuman. Untuk penentuan harga pokok dan analisis BEP, kami sediakan data keuangan, yaitu terdiri dari ada total biaya produksi, kapasitas normal untuk satu kali produksi, laba yang diharapkan, dan juga biaya tetap. Dari data keuangan tersebut, maka dihasilkan harga pokok dengan rumus total biaya produksi dibagi kapasitas normal, sehingga menghasilkan harga pokok sebesar Rp4.132 per cup Gmix. Dan untuk harga jualnya, yaitu harga pokok dikalikan dengan kenaikan laba yang diharapkan, yaitu sebesar 69%, sehingga dihasilkan harga jualnya yaitu Rp7.000. Untuk analisis BEP, terdapat dua analisis, yaitu BEP per unit dan BEP satuan uang. Untuk BEP per unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel dihasilkan 759 cup. Hal ini memiliki artian bahwa usaha ini mencapai titik BEP apabila telah terjual 759 cup. Dan untuk BEP satuan uang dengan rumus harga jual per unit dikali BEP per unit dihasilkan yaitu sebesar Rp5.313.000. Hal ini menyatakan bahwa nilai BEP untuk usaha ini yaitu sebesar Rp5.313.000 selama 1 bulan. Penanganan limbah dari usaha kami, yaitu produk Gmix, itu menghasilkan dari kegiatan operasional, yaitu sisa kulit jahe maupun buah setelah proses pengupasan, dan juga ampas dari sisa jahe ataupun beberapa varian buah yang telah dihaluskan. Karena limbah yang dihasilkan ini merupakan limbah organik, maka akan dapat terurai dengan sendirinya. Namun selain itu, limbah berupa ampas dari sari buah kami jadikan sebagai pakan tanah untuk masyarakat sekitar. Lalu berikutnya adalah timeline siklus produksi, di mana siklus produksi dilakukan seminggu 2 kali dengan berbagai tahap. Hari pertama yaitu analisis biaya produksi, untuk hari kedua yaitu pembelian bahan baku, hari ketiga yaitu adanya perintah kerja untuk produksi, yang selanjutnya yaitu pengeluaran bahan baku, dan proses produksi berlangsung, di mana produksi berlangsung mulai dari jam 8 pagi dan berakhir hingga jam 4 sore, dan untuk menghasilkan sebesar 180 sebuk yang digunakan untuk 180 cup Gmix. Dan setelah itu proses produksi hari ketiga selesai dan akan didistribusikan ke stand etalase untuk disajikan kepada pelanggan atau konsumen di hari keempat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan pada aspek keuangan. Dalam slide ini telah kami cantumkan daftar investasi awal dari usaha kami yang mencakup peralatan-peralatan dan keperluan lain yang dibutuhkan, di mana total dari investasi awal usaha kami adalah sebesar Rp9.354.000. Kemudian terdapat modal kerja awal untuk satu kali produksi pada usaha kami yang mencakup biaya bahan baku sebesar Rp84.000, biaya bahan penolong sebesar Rp97.500, biaya pengemasan sebesar Rp50.400, biaya tenaga kerja sebesar Rp64.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp16.000, sehingga total dari modal kerja awal kami adalah sebesar Rp311.900. Sehingga berdasarkan data-data tersebut, total kebutuhan investasi kami adalah sebesar Rp9.865.900 yang berasal dari investasi awal sebesar
9.354.000 ditambah modal kerja sebesar 311.900 dan biaya sewa sebesar 200.000. Selanjutnya mengenai sumber dana. Sumber dana dari usaha kami berasal dari penyertaan modal 3 anggota yang terdiri dari Ivantina Nurlita, Kusuma Ing Wahyu, dan Nanda Lestari. Sehingga untuk biaya modal per orang adalah sebesar Rp3.288.633. Selanjutnya untuk HPP per kap adalah sebesar Rp4.132 dengan rincian biaya bahan baku per kap 1.400, biaya bahan penolong per kap 1.625, biaya overhead Rp267, biaya pengemasan per kap Rp840. Sehingga HPP per bulan dengan target penjualan sebanyak 1.500 kap adalah sebesar Rp6.197.500. Dan berikut ini adalah neraca awal dari usaha Gimix kami. Berikut adalah rencana laporan laba rugi yang ditargetkan oleh usaha kami pada 2 bulan pertama dengan target penjualan sebanyak 1.500 kap per bulan. Dari perhitungan pada slide ini dapat terlihat bahwa laba bersih setelah pajak pada bulan pertama per bulannya adalah sebesar Rp1.982.104. Kami menargetkan penjualan akan meningkat setiap 2 bulan sekali sebesar 5% dari bulan sebelumnya. Dan ini adalah rencana laporan laba atau rugi dalam 1 tahun. Kemudian, untuk analisa kelayakan investasi yang pertama adalah payback period. Payback period digunakan untuk menghitung jangka waktu pengembalian investasi. Payback period dapat dihitung dengan membagi total investasi dengan cash flow per tahun, kemudian dikali 1 tahun. Nah, dalam usaha kami ini, total investasi adalah sebesar Rp9.865.900, yang kemudian dibagi dengan cash flow per tahunnya adalah sebesar Rp32.130.460 dikali 1 tahun, yang akan menghasilkan 3,68, di mana artinya tingkat pengembalian investasi adalah 3,68 atau dapat dikatakan 4 bulan. Kemudian kami menghitung ARR atau Average Rate of Return. ARR merupakan cara untuk mengukur tingkat pengembalian rata-rata yang digunakan untuk menilai profitabilitas investasi. ARR dapat dihitung dengan membagi rata-rata EAT terhadap rata-rata investasi. Seperti perhitungan pada tabel di slide, ARR pada usaha kami adalah sebesar 52%, yang menandakan investasi atau usaha kami adalah layak karena nilai ARR lebih dari 12%. Yang ketiga, terdapat Net Present Value atau NPV. Dalam slide terlihat bahwa hasil perhitungan NPV kami adalah sebesar Rp19.348,865. Hal ini mengartikan bahwa usaha kami adalah layak dikarenakan nilai NPV kami adalah positif. Dan yang terakhir terdapat Profitability Index atau PI. Dengan hasil 2,96 yang mengindikasikan usaha kami adalah layak dikarenakan nilai profitabilitas indeks lebih dari 1. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek sosial dan ekonomi. Bagi individu, terdiri dari masyarakat, pegawai, dan pembeli. Bagi masyarakat, yaitu untuk mendorong masyarakat untuk lebih mengetahui seperti apa minuman jahe
dan meningkatkan antusiasme masyarakat yang mencoba minuman dari rempah-rempah yaitu jahe. Selanjutnya, bagi pegawai, peningkatan penjualan akan mengakibatkan omset penjualan naik dan pegawai pun mendapat keuntungannya berupa bonus dan kenaikan gaji. Yang terakhir, bagi pembeli, setiap individu mempunyai penilaian yang berbeda-beda untuk memutuskan melakukan pembelian kembali atau tidak karena bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing pelanggan. Industri terkait. Semakin populer minuman jahe ini, maka secara tidak langsung penjual akan semakin meningkatkan pembelian jahe kepada supplier yaitu petani jahe. Industri yang berkaitan langsung dengan usaha minuman jahe ini adalah para petani jahe sebagai supplier yang menyetorkan jahenya langsung kepada pemilik usaha minuman jahe ini. Dampak bagi masyarakat luas. Dengan adanya stand usaha minuman jahe ini, diharapkan masyarakat mendapat manfaat ketika melakukan pembelian minuman jahe ini, dan sebagai rekomendasi minuman dalam acara dan kondisi apapun. Dengan adanya kegiatan jual beli, produksi, memasak, dan lain-lain, kegiatan ekonomi akan terus berjalan di dalam masyarakat luas tanpa terasa akan berkembang seiring waktu. Selain itu, dengan dibukanya badan usaha minuman jahe ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru seiring dengan banyaknya peminat minuman jahe. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.